Tidak mencari untung. Bayar. Ya, betul. Jadi gambaran umum mengenai perusahaan atau organisasi nirlaba. Penganggaran nirlaba berarti penganggaran untuk organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba itu organisasi yang bertujuan memberikan jasa atau layanan yang tidak mencari laba. Dapat berupa misalnya instansi pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, lembaga peribadatan, lembaga politik, dan sebagainya. Penganggaran sektor publik dan sektor swasta. Penganggaran sektor publik, ada anggaran sektor publik, yaitu instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program yang dibiayai dengan uang publik atau uangnya dari masyarakat. Kemudian penganggaran sektor publik berarti proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Aspek yang ada dalam anggaran sektor publik ada aspek perencanaan, aspek pengendalian, dan aspek akuntabilitas. Penganggaran sektor swasta dilakukan oleh pihak swasta. Anggaran merupakan bagian rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik. Sektor swasta misalnya panti asuhan, lembaga keagamaan, lembaga politik, lembaga sosial kemasyarakatan. Fungsi dan tujuan anggaran sektor publik yaitu pertama, anggaran sebagai alat perencanaan, itu sudah jelas. Kalau kita menganggarkan berarti kita ingin melakukan perencanaan. Terus sebagai alat pengawasan, karena nanti kalau anggaran sudah dilaksanakan kan berarti kita membandingkan antara realisasi dengan anggaran. Terus sebagai alat kebijakan fiskal, alat politik, koordinasi, dan sebagainya. Tujuan anggaran sektor publik yaitu merasionalkan penggunaan dana agar dapat mencapai hasil yang sebaik-baiknya. Kemudian menyempurnakan rencana yang telah disusun pemerintah sebelumnya, merinci penggunaan sumber menurut objek pembelanjaannya atau sehingga memudahkan pengawasan. Terus landasan format yuridis, penggunaan sumber penerimaan, pembatasan penggunaan yang tidak sesuai. Kalau ada anggaran kan berarti uangnya itu sudah jelas mau dipakai untuk apa saja. Jadi tidak ada penggunaan uang yang tidak terkendali semacam itu. Tiba-tiba belanja ini, tiba-tiba belanja itu. Padahal kan nggak ada dalam anggaran, berarti nggak boleh itu terjadi seperti itu. Terus menampung dan menganalisis serta memutuskan beberapa alokasi pembiayaan. Jenis anggaran sektor publik, ada anggaran tradisional. Yang pertama, diperkirakan kemana sumber yang tersedia akan dibelanjakan. Kebutuhan masing-masing unit, misalnya untuk belanja pegawai, barang, pemeliharaan, perjalanan dinas, dan lain-lain, atau objek belanjanya. Yang kedua, banyaknya jumlah dana yang diterima tiap unit tergantung dari jumlah yang diajukan, nanti disetujui apa enggak. Terus tiap unit menerima alokasi dana dari pemerintah tingkat atas. Ciri-cirinya anggaran tradisional cenderung sentral, jadi dari pusat dananya, bersifat spesifik, tahunan, menggunakan prinsip anggaran bruto, dengan dua ciri utama, bersifat tambahan dan berdasarkan objek belanja. Jadi anggaran tradisional ini mengutamakan mau diapakan, sumber dananya itu kemana sumber dana akan dibelanjakan. Jadi untuk apa uang yang akan dikasihkan harus rinci
uangnya ini mau dibelanjakan untuk apa. Dan ini sifatnya sentral atau pemerintah pusat langsung kasih seperti itu. Dan ada beberapa juga ciri-ciri lainnya. Kelemahan anggaran tradisional, hubungan yang tidak memadai antara anggaran jangka panjang dan jangka pendek. Pendekatan bersifat tambahan yang tidak relevan. Kemudian lebih berorientasi ke anggaran bruto itu ini ya. Anggaran kotor, Mbak. Bruto kan kotor. Kalau lebih rincinya mungkin ya, anggaran bruto itu misalnya tidak terlalu rinci atau gimana ya. Bruto itu kan yang jelas masih kotor, jadi sangat general, sangat umum. Iya, bisa seperti itu, Mbak. Jadi secara umum semua dana dimasukkan anggaran untuk ini gitu, tapi tidak dikurangi, misalnya ada pengeluaran apa semacam itu yang tidak penting tetap dimasukkan, jadi semuanya dimasukkan seperti itu. Kelemahannya ini ada lebih berorientasi pada masukan daripada keluaran, sekat antar departemen yang kaku membuat tujuan nasional sulit dicapai, dan seterusnya. Anggaran publik baru ini ada di pemerintahan yang katalis, pemerintah milik masyarakat, pemerintah yang kompetitif, yang digerakkan oleh misi, berorientasi hasil, dan seterusnya. Ini anggaran publik baru. Anggaran kinerja berorientasi pada program yang dapat dilihat pada kegiatan pelaksana. Penggunaan sejumlah dana tertentu mempunyai maksud dan tujuan yang diperlukan dengan target yang ingin dicapai. Jadi kinerja itu kan kaitannya biasanya sama target. Makanya di sini target yang ingin dicapai. Kalau dia memenuhi target atau bisa mencapai target, berarti kinerjanya bagus. Macam itu. Didasarkan pada tujuan dan sasaran kinerja, sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai alat untuk mencapai tujuan. Memperlihatkan proses penyusunan anggaran dalam performance budgeting system atau sistem penganggaran kinerja. Ada 7 langkah penyusunan anggaran kinerja. Ini teman-teman bisa lihat di halaman 9.25. Di situ ada 7 langkah. Nanti bisa dibaca sendiri. Itu ya. Itu sini. Terus kelemahan dari sistem ini, proses perencanaan yang mulai dari bawah ke atas. Nah, ini mungkin agak sulit untuk dilakukan kalau dari bawah ke atas. Anggaran berdasarkan nol. Anggaran awal untuk setiap kegiatan dalam suatu organisasi ditetapkan sama dengan 0. 3 tahap implementasinya. Yang pertama, identifikasi unit keputusan. Terus penentuan paket keputusan. Terus meranking dan mengevaluasi paket keputusan. Kelemahannya, prosesnya lama, cenderung untuk jangka pendek saja, dan implementasinya membutuhkan teknologi yang canggih, proses ranking dan review sulit, dan sebagainya. Ini kelemahannya kalau kita menggunakan anggaran berdasarkan 0.